Sosok pencabut nyawa dikenal sebagai makhluk yang menuntun jiwa-jiwa orang mati. Dewa kematian pernah menetapkan aturan, siapapun pencabut nyawa yang berhasil membimbing 10.000 jiwa akan mendapat hadiah satu permintaan. Setelah waktu yang panjang, seorang pencabut nyawa akhirnya berdiri di hadapan Dewa kematian. Dewa itu menanyai apakah target 10.000 jiwa sudah terpenuhi. Pencabut nyawa bernama Kai mengiyakan. Dewa kematian pun menegaskan bahwa janji tetap janji, satu permintaan akan dikabulkan apapun itu. Permintaan Kai justru membuat suasana berubah. Kai meminta berhenti dari pekerjaannya sebagai pencabut nyawa. Dewa kematian tampak terkejut lalu menjelaskan bahwa menyerahkan status pencabut nyawa berarti alasan keberadaan Kai sendiri akan lenyap dan nasib akhirnya adalah pemusnahan total. Namun Kai yang sudah mencapai titik lelah yang tidak tertahankan menanggapinya dengan tenang, menganggap pemusnahan itu tidak masalah. Dewa kematian akhirnya menyetujui permintaan itu. Seharusnya pada detik itu juga keberadaan Kai lenyap sepenuhnya, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Kai justru membuka mata lagi. Kai mendapati dirinya terbaring di atas ranjang. Di dekatnya ada seorang pria dan seorang wanita yang memanggilnya Tuan Muda Chien. Terlihat begitu gembira karena akhirnya ia sadar. Wanita itu buru-buru pergi memberitahu sang count, sementara pria itu memeriksa keadaannya dan menanyakan apakah ada rasa tidak nyaman. Kai menatap tubuh yang sekarang ia pakai, rambut putih dan mata ungu, kebingungan karena ia kembali hidup padahal telah meminta pemusnahan. Untuk memahami bagaimana semua ini bisa terjadi, alur beralih mundur 17 tahun. Di sebuah hutan gelap pada malam hari, dua pria bersenjata menemukan seorang budak yang kabur bersama anaknya. Mereka bersikap kasar, menegaskan bahwa sang ibu salah besar jika mengira bisa lari dari kejaran mereka. Sang ibu menangis mengakui kesalahannya. Pelariannya lahir dari ketakutan karena ia tidak sanggup membayangkan anaknya hidup sebagai budak seperti dirinya. Ia memohon membiarkan mereka membunuh dirinya jika mau, asalkan anaknya dibiarkan. Salah satu prajurit menenangkannya dengan dingin, menegaskan mereka tidak akan membunuh si anak. Lalu ia tersenyum sinis mempertanyakan alasan mereka harus membunuh aset berharga. Dengan nada kejam ia menjelaskan bahwa mereka akan membawa anak itu dan memperbudaknya sampai mati, persis seperti hidup sang ibu. Sang ibu ambruk membayangkan nasib brutal yang menanti bayinya, anak yang ingin ia besarkan sebagai manusia bermartabat. Di puncak putus asa, ia mempertanyakan alasan hidup mereka harus semenderita ini. Ia lalu meninggikan suara dalam doa, memohon pada kekuatan apapun, entah dewa, malaikat, bahkan iblis, agar turun tangan dan menyelamatkan anaknya. Pada saat itu, seorang pria misterius dengan aura agung muncul dan memanggil sang ibu dengan nama Miru. Dua prajurit itu terkejut, menanyakan siapa dia dan siapa yang mengirimnya. Pria itu tidak menanggapi. Ia berbicara sopan, menyebut bahwa waktunya tidak banyak dan ia akan bicara dengan wanita itu dulu, baru setelahnya menjawab pertanyaan mereka. Dua prajurit merasakan dingin menyusup ke tulang, seperti berada di ambang kematian. Pria misterius itu melangkah lewat di antara mereka yang ketakutan dan berdiri di hadapan Miru yang masih berlutut memeluk anaknya. Ia menawarkan sebuah kesepakatan. Ia menjanjikan satu permintaan akan dikabulkan, sebagai gantinya Miru harus memberikan satu hal yang ia inginkan. Permintaan pria itu membuat segalanya terasa semakin gelap. Ia meminta jiwa Miru. Miru memeluk anaknya lebih erat. Ia membisikkan permintaan terakhirnya pada pria yang berdiri di hadapannya. Setelah mendengarkan, pria itu dengan aura yang terasa seperti cahaya langit, menyatakan bahwa ia mengerti dan kontrak mereka telah tersegel. Senyum puas muncul di wajah Miru. Ia memeluk bayinya lalu jatuh tak bernyawa ke tanah, sementara pria itu mengangkat anak itu ke dalam pelukannya. Dua prajurit yang menyaksikan kejadian itu langsung berteriak, menuntut penjelasan dan memerintahkannya meletakkan anak itu karena itu adalah milik mereka. Pria yang menggendong anak itu meminta maaf dengan tenang, lalu menyatakan ia tidak bisa lagi menyerahkan anak itu. Kemurkaan prajurit meledak. Mereka memutuskan tidak ada pilihan selain membunuh pria itu karena sudah mencampuri urusan mereka. Mereka berlari menyerang, namun sebelum sempat menyentuhnya, tubuh mereka membeku. Mereka ngeri karena tidak bisa menggerakkan badan sama sekali. Pria itu lalu menyebut aturan kedua para pencabut nyawa, bahwa siapapun yang mengganggu pekerjaannya, ia berhak membunuhnya. Kepanikan menyergap. Tubuh dua prajurit itu mulai bergerak melawan kehendak mereka. Mereka menjerit memohon agar dihentikan. Dengan kekuatan tak terlihat, mereka dipaksa mengarahkan pedang satu sama lain.
Dalam hitungan detik, mereka saling menebas dan jatuh dengan luka mematikan, masih berusaha memohon agar semua ini dihentikan. Setelah keduanya roboh, pria itu berdiri sambil menggendong anak itu, menatap tubuh Miru yang tak bernyawa. Dari tubuh Miru memancar cahaya samar, jiwa yang naik ke langit. Pria itu menyatakan bahwa ini adalah jiwa ke-9.999 yang ia kumpulkan. Ia menatap bayi itu yang mengulurkan tangan kecil ke arah wajahnya, lalu bergumam bahwa ia baru saja mengambil permintaan yang merepotkan. Ia pergi, menyadari waktu yang tersisa tidak banyak. 16 tahun berlalu. Seorang gadis muda berambut merah memanggil dari luar, menanyakan apakah Kai ada di rumah. Suara dari dalam menanggapi bahwa ia ada. Gadis bernama Jazid masuk sambil membawa keranjang dan mengeluh karena Kai tidak menyambutnya dengan hangat. Kai menanggapinya dingin, menanyakan apakah ia terlihat seperti orang tua yang sudah tidak bisa mendengar. Ia menegaskan ia masih bisa mendengar bahkan kalau Jazid memanggil pelan. Ia menambahkan bahwa menyapa hangat setiap kali tidak masuk akal, apalagi Jazid datang berkali-kali dalam sehari. Jazid membantah, menegaskan orang lain pasti senang kalau ia sering datang dan akan menyambutnya dengan hangat. Kai menyarankan agar ia pergi saja ke orang lain. Jazid jadi kikuk, lalu menyatakan itu bukan maksudnya. Pada akhirnya ia mengakui bahwa ia hanya ingin Kai menunjukkan lebih banyak kasih sayang. Kai tidak menanggapi. Ia sibuk mengukir patung kayu, seolah tak mendengar apapun. Jazid melemparkan diri ke sofa, tapi Kai langsung menegurnya, memerintahkannya tidak berbaring sebelum mencuci tangan dan kaki. Jazid mengeluh karena Kai terlalu ketat. Kai lalu menanyakan tujuan kedatangannya. Jazid menjelaskan bahwa ibunya tidak enak badan. Lengan kiri ibunya sakit sejak tadi malam dan masih terasa sampai pagi. Kai berhenti mengukir. Ia berjanji akan mampir ke rumah mereka nanti untuk memeriksa. Jazid berterima kasih berulang-ulang, mengekspresikan rasa syukur karena Kai selalu membantu. Lalu ia mengatakan akan pergi ke gunung untuk memetik herbal. Setelah Jazid pergi, Kai benar-benar datang ke rumah itu. Ibu Jazid menyambutnya, dan dalam pikiran Kai, wanita itu dipanggil Miu. Miu menawarkan roti yang baru ia panggang. Kai menatapnya, lalu ia menjentikan jari. Sekejap Miu membeku. Kesadarannya hilang dan ia jatuh ke lantai seperti boneka yang mati. Kai mendekat, mengamati tubuh yang tergeletak dan menyimpulkan bahwa membuatnya dari kayu murah adalah kesalahan karena kayunya sudah mulai membusuk. Ia menggunakan kekuatan aneh dari tangannya untuk menelusuri penyebab pembusukan itu. Di saat itulah Jazid tiba-tiba kembali dan memergoki Kai dalam posisi di atas tubuh ibunya. Jazid terkejut menanyakan apa yang sedang dilakukan Kai. Dalam hati Kai menyadari ia melakukan kesalahan karena terlalu fokus memperbaiki sampai tidak mendengar Jazid datang. Jazid mengira Kai datang untuk mengobati ibunya seperti yang dijanjikan. Kai mengonfirmasi bahwa memang Jazid yang memintanya datang. Jazid terkejut karena Kai datang begitu cepat. Ia lalu menyadari ibunya tidak ada di tempatnya dan pandangannya jatuh pada boneka besar yang tergeletak di lantai, yang terlihat sangat mirip ibunya. Potongan-potongan kebenaran mulai menyatu di kepala Jazid. Ia mengaitkan boneka itu dengan keluhan ibunya tentang lengan kiri yang sakit. Ia teringat apa yang ia ceritakan tadi, lalu dengan ragu bertanya, apakah boneka ini benar-benar ibunya? Kai diam. Ketika Kai tetap diam, rasa ngeri Jazid membesar. Jazid mendesak memohon agar Kai tidak mengakui bahwa sepotong kayu ini adalah sumber rasa sakit ibunya. Namun diamnya Kai justru menguatkan kecurigaan. Jazid panik menanyakan apakah ibunya memang hanya boneka. Kebenaran yang mengerikan akhirnya menghantamnya. Yang ia kira pengobatan ternyata hanya penggantian bagian-bagian pada boneka. Kepanikannya melebar ke seluruh desa karena ia mulai berpikir apakah Kai menyembuhkan semua orang dengan cara yang sama. Ia mundur, memohon agar semua itu dibantah. Kai menilai ia tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Ia memilih jujur, terutama karena Jazid sudah cukup dewasa untuk memahami bahwa apa yang ia lakukan adalah hal yang dianggapnya logis. Kai menjentikkan jari lagi. Sebuah pemandangan mengerikan terbuka, menunjukkan kebenaran tentang seluruh penduduk desa. Jazid bertanya dengan syok apakah mereka semua boneka. Kai mengonfirmasi bahwa memang begitu adanya. Sosok yang ia kenal sebagai ibunya, seluruh penghuni desa itu, semuanya tidak lebih dari boneka hasil ciptaan Kai. Jazid menanyakan identitas asli Kai. Kai mulai menjelaskan apa yang terjadi. 16 tahun lalu ibunya membuat kesepakatan dengannya tepat sebelum mati mempertaruhkan jiwanya.
Permintaan ibunya adalah agar putrinya, Jazid, bisa hidup tanpa disakiti orang lain, tidak menjalani hidup hina seperti dirinya, melainkan dicintai semua orang. Kai menambahkan bahwa bahkan orang suci pun tidak mungkin hanya menerima cinta di antara manusia. Karena itulah ia menciptakan seluruh desa khusus untuk Jazid, desa yang menjamin Jazid tak akan terluka. Jazid runtuh. Dalam putus asa, ia menanyakan apakah seluruh hidupnya berarti kebohongan. Ia tidak tahu lagi apa yang harus dipercaya dan dicintai jika ibunya, semua orang desa, bahkan Kai sendiri, hanyalah pertunjukan boneka palsu. Di tengah kehancuran itu, Jazid mulai meragukan keberadaannya sendiri, menanyakan apakah dirinya pun manusia sungguhan. Jazid menanyakan langsung apakah ia juga boneka. Kai menenangkan dan menegaskan bahwa Jazid bukan boneka, mengingatkan bahwa seluruh desa itu diciptakan demi dirinya. Namun Jazid sudah tidak mampu mempercayai apapun. Untuk membuktikan dirinya nyata, Jazid meraih belati dan menuntut bukti bahwa ia bukan boneka. Ia menggores lehernya sedikit. Ketika darah mengalir, ia lega karena itu berarti ia benar-benar manusia. Tubuhnya melemas dan ia jatuh ke pelukan Kai. Jazid menanyakan alasan Kai melakukan semua itu. Kai balik menanyakan, apakah hidup Jazid selama ini menyedihkan? Jazid mengakui bahwa ia bahagia, tapi ia sadar kebahagiaan itu adalah kebohongan. Ia tidak sanggup menerima kenyataan bahwa semua yang ia cintai palsu. Dengan tatapan sedih, Jazid menawarkan untuk membuat kesepakatan juga. Ia mengulang bahwa ia ingin membuat kesepakatan. Kai memperingatkan bahwa harga kesepakatan adalah jiwa Jazid. Jazid tetap memaksa. Kai meminta ia menyebutkan permintaannya. Jazid menyampaikan keinginannya. Menurut Jazid, Kai adalah satu-satunya orang nyata dalam hidupnya, dan kalau Kai juga melupakannya, tidak akan ada siapapun di dunia ini yang tersisa untuk mengingat keberadaannya. Jazid memohon agar Kai mengingatnya selamanya dengan air mata, sembari menanyakan apakah permintaan itu terlalu berlebihan. Kata-kata itu menyentuh Kai. Kai menerima. Kontrak dinyatakan tersegel. Jazid mengucapkan terima kasih dengan lega, lalu jatuh ke tanah. Hidupnya pergi dan jiwanya menjadi jiwa ke-10.000 yang dikumpulkan Kai. Setelah Jazid mati, Kai membakar desa yang ia bangun, menganggap tempat itu jadi tidak berguna. Tanpa dirinya, api cepat menjalar dan menelan semuanya. Di tengah kobaran itu, Kai menyadari kehadiran dewa kematian, Shanos. Shanos mengamati bahwa Kai terlihat lebih sedih dari biasanya. Shanos mempertanyakan apakah Kai punya perasaan khusus pada anak itu. Kai menyangkal. Kai menuntut Shanos memenuhi janji. Shanos berpura-pura lupa, lalu tertawa dan mengaku tentu saja ia ingat. Melihat wajah Kai yang marah, Kai mengingatkan janji bahwa satu permintaan akan dikabulkan setelah 10.000 jiwa dibimbing. Shanos menjelaskan bahwa aturan itu dibuat untuk meningkatkan efisiensi pencabut nyawa lain. Lalu ia setuju dan meminta Kai menyebutkan permintaan. Kai meminta berhenti dari pekerjaannya. Kai mengulang permintaannya. Shanos kembali mengingatkan bahwa berhenti berarti pemusnahan total. Kai menanggapi bahwa ia sudah menghadapi kematian 10.000 kali. Shanos menanyakan apakah Kai lelah dan Kai mengonfirmasi. Di sini terungkap bahwa Kai adalah pencabut nyawa yang tidak biasa. Saat jiwa manusia dipilih menjadi pencabut nyawa, ingatan biasanya lenyap dan manusia itu berubah sepenuhnya. Namun Kai masih menyimpan semua ingatannya. Perbedaan itulah yang membuat Kai memilih pendekatan kesepakatan dalam pekerjaannya. Alih-alih memaksa jiwa-jiwa mengikutinya atau membiarkan mereka binasa, Kai akan mengabulkan permintaan terakhir agar mereka pergi dengan tenang, termasuk jiwa-jiwa yang mati secara tidak adil. Namun perasaan manusia semacam itu terus menguras dan melukainya, membuatnya jauh lebih cepat lelah dibanding pencabut nyawa lain. Kembali ke masa kini, Shanos menanyakan sekali lagi apakah Kai ingin mempertimbangkan ulang. Kai tetap pada permintaannya. Shanos mengabulkan. Kai mengucapkan terima kasih. Shanos memperingatkan agar Kai tidak menyesal, lalu berpamitan dengan kalimat aneh bahwa mereka akan bertemu lagi. Kai tidak mengerti karena ia yakin ia tak akan pernah bertemu lagi setelah lenyap. Tapi bukannya pemusnahan. Kai malah merasakan berat di tubuhnya dan mendengar suara di sekeliling. Dokter-dokter membahas kondisi pasien, menyatakan bahwa hanya dengan bernapas saja sudah seperti keajaiban. Tiba-tiba seseorang menyadari pasien bernama Sien bergerak. Suara di ruangan meninggi dan ada yang mengumumkan bahwa tuan muda sudah membuka mata. Kai bangun dalam tubuh seorang bangsawan muda, kebingungan menatap orang-orang yang berkumpul di sekitar ranjang. Dokter menenangkan bahwa nyawanya tidak terancam meski luka-lukanya parah.
Namun seorang pria berambut putih yang marah menyerbu, mencengkeram bajunya dan menghina, menuntut bagaimana ia bisa melakukan hal seperti itu tanpa memikirkan perasaan keluarga. Seorang pria muda lain mencoba menghentikan pria itu, mengingatkan bahwa Qian masih sakit. Sang ayah terus meradang, seolah menuntut apakah anaknya pernah memikirkan keluarga sama sekali. Kai, yang sekarang berada di tubuh Qian, memotong luapan itu dan menanyakan siapa pria tersebut. Semua orang terkejut. Kai mengulang pertanyaan, menanyakan identitas pria itu, dan alasan ia memukulnya tiba-tiba. Setelah insiden itu, dokter menyimpulkan bahwa Qian kehilangan ingatan akibat pukulan keras di kepala. Ayah Qian, Count Shuritan, menanyakan obatnya. Dokter menjelaskan tidak ada solusi selain menunggu ingatan kembali. Kakaknya, Lucian Shuritan, menanyakan apakah ada masalah lain. Dokter meyakinkan bahwa kondisi fisik Qian justru sangat baik dan tidak ada luka yang mengancam nyawa. Kai menyadari ia sudah masuk ke tubuh orang bernama Qian dan ia menyimpulkan dalangnya adalah Shanos. Saat Lucian mendekat menanyakan kabarnya, Kai menjawab dingin dan menyuruhnya keluar, menuntut agar berhenti menanyakan hal tidak berguna. Ia juga menyuruh ayahnya dan dokter keluar, beralasan suara mereka membuat kepalanya sakit dan ia menuntut semua orang pergi. Melihat perubahan sikap yang aneh, mereka akhirnya memutuskan membiarkannya beristirahat dan keluar dari ruangan. Begitu sendirian, Kai memanggil Shanos. Shanos muncul seketika, bersikap ceria dan menanyakan apakah Kai mencarinya. Kai menghadapi Shanos dengan marah, menuntut penjelasan atas semua yang terjadi. Shanos menanggapi datar bahwa ia sudah mengabulkan permintaan Kai. Shanos menjelaskan bahwa permintaan Kai adalah mengakhiri hidup sebagai pencabut nyawa, dan itu sudah dilakukan. Tafsir yang menyimpang itu membuat Kai makin geram, sampai ia mempertanyakan apakah ia boleh memukul Shanos. Kai menanyakan nasib pemilik asli tubuh ini. Shanos menjawab bahwa pemiliknya sudah mati. Shanos menambahkan bahwa bocah itu memang ditakdirkan mati karena kecelakaan dan pada saat jiwanya keluar, jiwa Kai dimasukkan menggantikan dengan timing yang disebut sempurna. Kai tidak paham kenapa ia dipaksa hidup sebagai manusia. Shanos akhirnya memperlihatkan motifnya dengan senyum lebar, menyatakan bahwa tidak akan menyenangkan kalau Kai benar-benar lenyap. Saat Kai menanyakan apakah semua ini hanya demi hiburan, Shanos mengiyakan. Sebelum menghilang, Shanos mendoakan semoga beruntung menjalani hidup baru yang disebut menyenangkan, meninggalkan Kai berteriak marah, mencoba menghentikannya. Shanos memutuskan tidak akan muncul beberapa waktu sampai Kai tenang. Beberapa hari berlalu. Kai masih marah karena Shanos tetap tidak datang meski dipanggil. Kai akhirnya memutuskan memutus hubungan dan berjalan sendiri. Selama tinggal di mansion, Kai menyadari satu hal yang mengganggunya. Para pelayan gemetar ketakutan dan menghindari menatapnya setiap kali bertemu. Dari situ, Kai menyimpulkan bahwa pemilik asli tubuh ini, Qian, pasti orang yang dibenci dan suka menyiksa. Suatu hari Kai melihat seorang pelayan perempuan muda, orang yang biasa membawa makanannya, tersandung saat membawa ember air dan jatuh. Gadis bernama Pake diliputi teror dan langsung meminta ampun secara histeris, seolah sudah membayangkan hukuman mengerikan. Kai mendekatinya dan menanyakan alasan ekspresinya setakut itu. Pertanyaan itu justru membuat Pake menjerit ketakutan. Kilasan mata lalu memperjelas semuanya. Qian Shuritan, putra kedua Sangkon, dikenal memiliki kecantikan seperti malaikat saat kecil, namun sifat aslinya cepat terlihat. Catatan menunjukkan kekejamannya. Saat berusia 11 tahun, ia membakar mata seorang pelayan hanya karena pelayan itu berani tersenyum padanya. Sejak saat itu, banyak pelayan di bawahnya mengalami luka, cacat, dan pukulan yang nyaris membunuh, lalu dipecat dalam keadaan mengenaskan. Karena itu, semua orang menjulukinya iblis kecil rumah Count. Kembali ke masa kini, Pake membayangkan skenario terburuk, yakin tangannya atau kakinya akan dipotong. Namun Kai justru meminta Pake memberikan tangannya. Meski ketakutan, Pake mengulurkan tangan gemetar sambil memohon belas kasihan, membayangkan tangan itu akan dipotong. Kai mengejutkannya. Ia menyembuhkan luka di tangan Pake, lalu menegaskan itu hanya pertolongan pertama dan Pake harus merawatnya agar tidak meninggalkan bekas. Setelah itu Kai menunjuk benang-benang dan debu di pakaiannya, menasihati agar ia menjaga kebersihan. Seorang pelayan lain melihat kejadian itu dan berlari menghampiri untuk mengecek Pake. Pake justru kabur dalam keadaan syok. Kai menatap kepergiannya dan merasa gadis itu mengingatkannya pada Jazid karena seumuran dan sama-sama ceroboh. Belakangan para pelayan perempuan bergosip tentang perubahan mendadak tuan muda Qian. Mereka menilai Qian belakangan terlihat lembut,
Mereka menduga ia mungkin sudah melihat gerbang neraka dan akhirnya bertobat. Salah satu pelayan menyindir bahwa dengan sifat setan Cien, neraka pun mungkin tidak tahan dan menendangnya keluar. Pakai pelayan yang ditolong Kai membela habis-habisan. Pakai bersikeras Tuan Muda bukan iblis melainkan malaikat. Pakai menceritakan bahwa setiap kali ia tersandung, Tuan Muda merawatnya, merapikan penampilannya, bahkan kadang memberi makanan enak. Pakai menganggap rumor lama tentang Cien sepenuhnya dipelintir. Para pelayan lain tidak sepenuhnya percaya, tapi mereka setuju Cien memang jadi lebih baik. Karena kalau tidak, Pakai pasti sudah tidak bertahan setelah melakukan begitu banyak kesalahan. Kai mendengar percakapan itu dari kejauhan. Itu menguatkan kesimpulannya bahwa Cien yang dulu memang jahat. Kai memutuskan mengubah tempat agar tidak terlihat karena itu bisa jadi masalah. Setelah itu, Kai berjalan melewati taman mansion yang indah dan terawat, menikmati patung-patung rumit dan perawatan yang sangat teliti. Ia menemukan beberapa kayu untuk ukiran di tempat yang terkena matahari, lalu duduk di sana dan mulai mengukir sambil mengingat Yazid dan kecintaannya pada musim semi. Tiba-tiba seorang tukang kebun tua muncul meminta maaf karena lupa membersihkan area. Namun ia membeku saat melihat patung yang baru selesai dibuat Kai, sebuah tiruan sempurna dari Yazid. Tukang kebun itu terpukau oleh ketepatan dan keindahannya, sampai bertanya-tanya siapa pemahat hebat yang membuatnya. Kai menatap patung itu dan bersumpah tidak akan pernah melupakan Yazid dalam hidup barunya ini, sepanjang apapun hidup itu, pendek atau panjang, demi menepati janji terakhirnya. Malam itu, Konsyuritan berada di ruang kerja dan terkejut melihat begitu banyak bangsawan yang mengonfirmasi hadir di pertemuan sosial kecil yang ia adakan. Ajudannya menjelaskan bahwa penyebabnya adalah rumor bahwa mantan Duke Farhan akan hadir, dan kabar itu membuat sang Count terkejut. Kemudian Lucian memberitahu Kai bahwa tamu akan datang. Lucian menjelaskan itu hanya pertemuan kecil para bangsawan yang membawa anak-anak mereka, dan ayah mereka ingin Kai setidaknya menyapa. Kai setuju akan hadir, membuat Lucian terkejut karena biasanya Cien tidak suka acara seperti itu. Kai menjelaskan ia akan hadir kali ini untuk memutuskan apa yang harus dilakukan ke depannya. Lucian menasihati agar Kai santai saja karena baru pulih. Sebelum pergi, Lucian menaruh tangan di bahu Kai, menunjukkan kekhawatiran yang tulus. Sentuhan itu menimbulkan rasa asing pada Kai, rasa hangat keluarga yang tidak ia kenal. Beberapa hari kemudian pesta digelar dan jumlah yang datang jauh di luar dugaan. Count Syuritan menyambut Count Iklo yang berkomentar tentang ramainya orang. Count Iklo menegaskan keramaian itu karena kabar tentang kehadiran mantan Duke Farhan, sosok yang didukung langsung oleh Kaisar. Count Iklo menjelaskan bahwa Kaisar menugaskan mantan Duke Farhan memilih putri mahkota, membuat semua bangsawan yang memiliki putri mati-matian ingin hadir. Bahkan bangsawan yang tidak punya putri pun berusaha hadir, berharap bisa menarik perhatian Duke Farhan yang kuat dan berpengaruh. Count Syuritan menanggapi bahwa ia tidak menyangka kerajaan memiliki begitu banyak gadis muda, dan semua orang terlihat dipenuhi antisipasi. Di tengah pesta, Lucian, putra sulung Count Syuritan, datang dan bertukar salam dengan Count Iklo. Count Iklo memuji bakat Lucian, studinya, juga ilmu pedangnya, sambil menyesal karena tidak punya putri untuk dinikahkan dengannya. Setelah itu, tamu lain maju menyapa Count Syuritan, seorang Viscount bernama Chick. Viscount Chick dikenal dulunya cuma pedagang 10 tahun lalu membeli gelar bangsawan dengan kekayaan besar. Sejak itu ia memperluas pengaruh dan menyingkirkan siapapun yang menghalangi, membuatnya dibenci Count Syuritan yang melihatnya sebagai contoh bahaya uang. Viscount Chick memperkenalkan putranya Horus kepada Lucian. Lalu dengan nada menyindir, ia menanyakan kenapa putra kedua sang Count Cien tidak terlihat di pesta. Sang Count sadar Viscount itulah sudah tahu insiden Cien dan sengaja memancing. Lucian menanggapi bahwa Cien akan datang sebentar lagi sambil bertanya-tanya dalam hati kenapa ia terlambat. Di sisi lain, Kai yang memakai tubuh Cien ternyata tersesat di dalam area mansion. Ia hampir lupa satu sifat buruk yang selalu ada dalam dirinya. Ia sangat payah soal arah. Setelah berputar mengelilingi mansion 10 kali tanpa menemukan aula pesta dan tanpa melihat satupun pelayan untuk memandu, Kai memilih menyerah, berpikir ketidakhadirannya tidak akan jadi kiamat. Kai duduk di tangga luar dan menatap matahari terbenam, pemandangan yang dulu sangat disukai Yazid dan selalu memaksa untuk menontonnya bersama tiap sore. Kai menatap langit dan mengingat janjinya pada Yazid bahwa ia akan selalu mengingatnya hanya dengan melihat langit.
Di saat itu, seorang pria tua mendekat dan menanyakan apa yang Kai lakukan sendirian di sana. Kai menjawab tajam, menyinggung bahwa pertanyaan itu tidak perlu karena jelas ia sedang menatap matahari tenggelam. Pria tua itu terkesan dengan ketajaman lidah Kai, mengaku mendekat karena penasaran, sebab tatapan Kai ke arah senja terlihat terlalu dalam seperti tatapan orang tua yang sudah hidup puluhan tahun. Aneh untuk remaja yang masih belasan. Pria tua itu mengubah pertanyaannya, menanyakan alasan seorang remaja duduk sendirian dalam suasana murung. Kai menjawab jujur bahwa ia tersesat. Pria tua itu mengira Kai salah satu tamu. Kai menyangkal. Kai malah menyebut bahwa ia tinggal di sana dan ia adalah putra kedua. Pria tua itu terkejut karena putra Count Shuritan bisa tersesat di rumah sendiri. Kai menanggapi santai, menilai tidak ada hukum yang melarangnya. Pria tua itu tersenyum, menerima logika aneh itu. Pria tua itu menawarkan diri mengantar ke aula pesta, mengakui ia lebih hafal jalan dibanding Kai. Kai berterima kasih dan mengikuti. Di perjalanan, pria tua itu menanyakan nama Kai. Kai menjawab dengan nama Sen. Pria tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Fitz Farhan. Nama itu membuat Kai kesal karena merasa harus mengingatnya. Duke Fitz menyadari kekesalan itu dan menyebut Kai kurang ajar, tapi ia menilai kekasaran itu terasa menyegarkan. Duke Fitz menegaskan Kai harus mengingat namanya karena mengenalnya tidak akan membuat Kai menyesal. Sementara itu, di aula pesta, Count Shuritan gelisah karena Lord Fitz menghilang sendirian. Lucian menawarkan diri mencarinya, apalagi Chien juga belum muncul. Namun sebelum Lucian bergerak, sang ayah menunjukkan bahwa mereka terlihat di sana. Chien memasuki aula bersama Lord Fitz, dan Kai merasa ia terseret ke hal yang merepotkan. Count terkejut dan menanyakan bagaimana putranya bisa sampai ke sana bersama Lord Fitz. Kai menyalahkan sang duke dengan dingin, menganggap semua keributan itu terjadi karena suara duke terlalu keras. Count menyambut Lord Fitz, yang meminta maaf karena terlambat. Count mengatakan banyak orang menunggu. Duke menjelaskan keterlambatannya karena ia sedang menuntun seekor anak anjing kecil yang tersesat. Kai sadar dirinya yang dimaksud dan memprotes, menegaskan bahwa sang Duke sudah terlambat bahkan sebelum menemukan dirinya, jadi tidak bisa menjadikannya alasan. Ucapan itu membuat Count marah. Count menegur putranya karena kurang ajar pada Lord Fitz, lalu meminta maaf, mengakui dirinya gagal mendidik anaknya dengan baik. Duke Fitz justru tertawa dan menyatakan ia sama sekali tidak terganggu. Malah ia merasa sudah lama tidak menikmati sesuatu dan hari ini ia tidak bosan berkat bocah yang membuatnya sampai ke aula dengan cara yang tidak membosankan. Respon itu membuat Count dan Lucian bingung. Lucian maju dan memperkenalkan diri secara resmi pada Duke Fitz. Duke Fitz mengamati dua bersaudara itu. Ia teringat rumor terkenal tentang putra-putra Count. Yang satu berbakat, yang satu lagi iblis kecil pembawa masalah. Namun pembuat masalah yang ia temui hari ini tidak seperti rumor itu. Duke Fitz menilai meski pertemuan singkat tidak cukup untuk menilai seseorang sepenuhnya, pengalaman panjangnya membuatnya mampu membaca karakter lewat kata-kata, tindakan, dan sorot mata. Duke Fitz menyimpulkan bahwa Chien memiliki kekuatan yang sangat besar dan tidak lazim sampai ia sendiri tidak bisa mengukurnya. Duke Fitz menoleh pada temannya, Sang Count, dan memuji bahwa Sang Count membesarkan putra dengan sangat baik. Count terkejut karena ia biasa mendengar pujian untuk Lucian, bukan untuk Chien. Setelah itu, Duke Fitz meminta waktu untuk membahas sesuatu secara pribadi. Saat Duke Fitz hendak berbicara dengan Count, Viscount Chick menyela, mencoba memperkenalkan diri. Duke Fitz menatap dingin, menyatakan ia tidak pernah mendengar nama itu, dan meragukan ada keluarga bangsawan yang menyandangnya. Pengabaian itu membuat Viscount marah. Viscount menyinggung bahwa Duke mungkin sudah ketinggalan zaman karena jauh dari politik. Duke Fitz setuju, lalu menyindir bahwa makin tua, ia makin malas terlibat politik karena terlalu banyak orang bodoh yang sombong. Sindiran itu seperti menampar Viscount. Horus putra Viscount maju dan menuduh Duke tidak sopan. Duke mempertanyakan. Horus menegaskan tuduhannya. Duke Fitz murka karena putra seorang Viscount berani menegurnya. Saat itu ia melepaskan sedikit saja. Aura seorang ahli pedang tingkat tinggi membuat semua orang di aula membeku ketakutan. Lucian yang sudah lama berlatih pun merasakan tekanan besar dan hampir tidak sanggup menahannya. Lucian menyadari Duke Fitz adalah ahli pedang tingkat tinggi dan ia harus turun tangan sebelum ada yang ambruk. Namun sebelum Lucian bergerak, Kai maju dan berdiri di depan Lucian. Kai tidak berniat bertarung. Kai malah menegaskan dengan tenang bahwa ada rumput dan rambut menempel di pakaian Duke Fitz.
Kai menasihati bahwa jika Duke Fitz ingin menegur orang soal etika, ia seharusnya tampil rapi dulu. Kai mulai menepuk-nepuk pakaian Duke, menyindir bagaimana Duke bisa sekotor itu padahal Kai yang duduk di rumput. Duke Fitz menanggapi bahwa terlalu sempurna tidak baik dan cacat kecil membuat orang merasa lebih nyaman. Kai membalas mempertanyakan apakah Duke sedang menyamakan kotor dengan ramah. Horus tersulut dan menghina Kai sebagai bajingan. Duke Fitz menanyakan apakah Kai berniat memukulnya. Kai menjawab datar bahwa ia tidak keberatan, tapi Duke sebaiknya mencuci tangan dulu. Count ketakutan melihat kelakuan putranya. Viscount Chick memaksa Horus menunduk dan pergi. Setelah mereka pergi, Duke Fitz berkomentar bahwa Horus menatap Kai dengan niat membunuh. Kai menanggapi sarkas, menyinggung bahwa penglihatan Duke mungkin sudah melemah. Count dan Lucian sama-sama terpaku syok. Count menilai Cian benar-benar terasa berbeda. Duke Fitz kembali serius dan meminta tempat yang tenang untuk berbicara. Saat mereka berjalan menjauh, Lucian memanggil Kai dan menanyakan apakah ia baik-baik saja setelah terkena aura ahli pedang tingkat tinggi. Kai menegaskan bahwa ia masih baik untuk sekarang. Jawaban sederhana itu membuat Lucian sangat tersentuh. Lucian merasa bahagia karena untuk pertama kalinya adiknya berbicara normal padanya, tanpa kebencian atau jijik. Lucian mengingat bahwa adiknya adalah harta paling berharga, hadiah terakhir dari ibu mereka. Lucian mengenang masa kecil, ketika ia ingin mereka akrab, tapi rasa minder Cian padanya membuat kepribadian Cian semakin menyimpang seiring waktu dan kebencian tumbuh di matanya. Setiap kali Cian menatapnya seperti itu, Lucian merasa tak punya pilihan selain menyerah untuk mendekat. Kini Lucian merasa bisa berada di sisi adiknya dalam suasana yang nyaman, sampai ia hampir senang bahwa Cian kehilangan ingatan. Saat Kai menyatakan akan kembali ke kamar, Lucian kecewa, merasa adiknya menghindarinya lagi. Dan harapan tadi hanya ilusi. Namun Kai berhenti, menarik pergelangan tangan Lucian, lalu meminta maaf. Kai mengakui ia tidak tahu jalan pulang dan meminta Lucian menemaninya sekali ini. Itu pertama kalinya adiknya meminta sesuatu. Lucian dipenuhi kebahagiaan dan langsung setuju. Di ruangan pribadi, Duke Fitz mengungkap alasan sebenarnya ia datang pada Count Shuritan. Ia datang untuk memilih seseorang yang akan berada di sisi putra mahkota. Count mengira maksudnya memilih putri mahkota, namun Duke menyangkal. Ia menegaskan ia mencari seorang teman untuk sang pangeran, seseorang yang bisa menahan temperamen panasnya. Duke Fitz menjelaskan bahwa Pangeran Edith, kandidat kuat pewaris tahta, punya semua kualifikasi dari kemampuan pedang sampai akademik. Namun ia punya satu cacat besar, temperamen tajam dan ketidakmampuan mengendalikan amarah sampai bisa membunuh orang yang berbicara ceroboh tentang dirinya. Karena itu, Duke menyarankan pada Kaisar agar menempatkan seseorang di sisi pangeran untuk meredam sifatnya, apalagi pangeran dikenal tidak membangun hubungan personal. Count Shuritan akhirnya paham alasan kunjungan itu. Duke Fitz mengakui awalnya ia mempertimbangkan Lucian karena kepribadiannya tenang dan stabil. Namun Duke sadar itu salah karena sifat dingin Lucian justru bisa memicu amarah panas sang pangeran dan salah satu dari mereka bisa terluka akibat benturan itu. Count setuju karena semua orang tahu Lucian tidak akan mundur dari prinsipnya bahkan jika pedang sudah di leher. Count juga menilai pairing itu berbahaya. Karena itu Duke Fitz menyatakan ia memilih orang lain yaitu putra sang Count. Count langsung membeku, menyadari yang dimaksud adalah Cian. Duke Fitz mengonfirmasi bahwa ia ingin Cian menjalankan tugas itu. Count menolak mentah-mentah. Count beralasan bahwa Cian tidak stabil dan penuh kekurangan, dan satu kesalahan saja bisa menyeret seluruh keluarga ke bahaya. Demi membujuk, Count mengungkap rahasia bahwa Cian baru saja mengalami kecelakaan dan kehilangan ingatan. Duke Fitz terkejut, namun pengakuan itu tidak membuatnya mundur. Justru kekagumannya pada Cian bertambah. Duke Fitz menilai tidak wajar seorang anak yang amnesia bisa setenang itu, tidak panik, tidak gelisah. Mata Cian terlihat tenang dan dalam. Duke Fitz yakin penilaiannya belum gagal, dan bocah ini adalah permata. Duke Fitz menyatakan hilang ingatan bukan masalah. Ia merasa pilihannya justru semakin tepat. Duke meminta sang Count memikirkan itu baik-baik, mengakui bahwa ia menyukai bocah itu. Setelah itu, Count Shuritan bertemu dua putranya, Lucian dan Kai, lalu menjelaskan bahwa Duke Fitz datang untuk mencari teman yang cocok untuk Pangeran Edith. Kai mencibir dalam hati pada gagasan seorang pangeran yang harus dicarikan teman. Lucian menanyakan alasan ayahnya menceritakan itu pada mereka. Count kemudian mengungkap bahwa Duke menginginkan Cian untuk tugas tersebut. Kai dan Lucian sama-sama terpukul oleh kabar itu.
Kai sempat menganggap Duke Fitz sudah pikun, sementara Lucian menolak mentah-mentah rencana itu. Sang Count berusaha meyakinkan Lucian bahwa ini demi kepentingan keluarga, tapi Lucian tetap keras mengingatkan betapa Pangeran Edith terkenal mudah meledak dan tidak mentoleransi kesalahan sekecil apapun. Lucian mempertanyakan bagaimana mungkin seorang bocah yang amnesia dikirim menghadap orang seperti itu. Count mengakui awalnya juga ragu, tapi setelah dipikirkan, ia berubah pikiran karena merasa Duke Fitz pasti punya alasan memilih Chien. Lucian menawarkan diri menggantikan adiknya, tapi ayahnya menolak. Di tengah debat itu, Kai tiba-tiba memotong pembicaraan dan menyatakan ia setuju pergi. Count kaget dan menanyakan apakah Kai serius. Kai membenarkan lalu menjelaskan tugas itu tidak terlihat sulit karena hanya perlu mengunjungi pangeran sesekali untuk mengobrol. Lucian dan sang Count memperingatkan bahayanya menekankan satu kesalahan saja bisa membuat nyawa Kai melayang. Kai tetap bersikukuh. Ia menambahkan bahwa selama ini ia dianggap menyusahkan keluarga dan dijuluki iblis kecil, jadi ini mungkin kesempatan bagus untuk melakukan sesuatu yang berguna. Kai lalu meninggalkan ruangan. Sang Count terpaku memikirkan ucapan itu dan mulai merasa anaknya benar-benar berubah. Beberapa hari kemudian Kai tiba di istana kekaisaran. Ia terpukau melihat ukuran tempat itu yang begitu besar. Di sana ia melihat Pangeran Edith sedang berlatih pedang. Kai memutuskan tidak mengganggu, ia duduk menunggu di dekat area latihan. Tapi matahari hangat membuatnya mengantuk hingga tertidur. Ia terbangun karena suara Pangeran Edith yang berkomentar tanpa ragu tentang keberaniannya tidur di tempat latihan pangeran. Kai menanyakan siapa orang itu lalu mencoba pergi, tapi pangeran menahannya. Pangeran menanyakan apakah Kai butuh teman. Kai menanggapi bahwa ia akan pergi saja dan memberitahu semua orang bahwa pangeran telah mengusirnya dan tidak butuh teman seperti dirinya. Jawaban itu memicu amarah pangeran. Pangeran mencabut pedang dan menempelkannya ke leher Kai, memperingatkan bahwa ia akan dibunuh jika berani membelakanginya lagi tanpa izin. Kai sama sekali tidak gentar. Kai malah meminta pangeran melepaskan lengannya karena ia tidak ingin disentuh tangan yang berkeringat. Pangeran mempertanyakan keberanian Kai memberi perintah. Kai menegaskan itu hanya permintaan, bukan perintah. Pangeran terkejut melihat Kai sama sekali tidak takut mati, lalu menanyakan lagi siapa dirinya. Kai memperkenalkan diri sebagai Chien Shuritan. Pangeran mengingat keluarga Shuritan terkenal punya integritas dan reputasi baik. Pangeran lalu menanyakan alasan Kai berada di sana dan Kai menyebut seorang pria tua yang mengirimnya. Pangeran langsung paham itu Duke Fitz. Kai mengatakan belak-belakan bahwa Duke Fitz meminta Kai menjadi temannya, tapi Kai menilai pangeran tidak tampak butuh teman, jadi ia akan pergi. Pangeran kembali menghentikannya, mengingatkan ancaman sebelumnya. Kai bertanya tenang apakah pangeran memang berniat membunuhnya. Pangeran memperhatikan bahwa Kai memperlakukan ide kematian seperti hal sepele. Pangeran memutuskan ia tidak butuh teman, tapi mengusir orang yang dikirim Duke Fitz terasa tidak pantas, jadi pangeran menyuruh Kai mengikutinya. Pangeran membawa Kai ke perpustakaan. Kai tidak keberatan dengan buku-buku di sana. Ia bahkan merasa tempat itu nyaman karena memang ia tidak datang untuk kunjungan resmi. Pangeran heran ketika Kai duduk jauh darinya, lalu mulai membaca buku. Pangeran sebenarnya mengamati, menunggu Kai melakukan hal seperti putra bangsawan lain, menjilat demi menarik hati. Pangeran mengira sikap acuh itu hanya strategi untuk mendapat perhatian. Namun 3 jam berlalu, Kai tidak mengangkat pandangan sedikit pun dari bukunya, seolah ia benar-benar lupa pangeran ada di ruangan itu. Pangeran merasa dihina. Ini pertama kalinya ada orang yang mengabaikannya sejauh itu. Ia memutuskan melihat sampai kapan Kai mampu bertahan dalam diam, memulai semacam adu ketahanan tanpa kata. Beberapa saat kemudian, pangeran mengulurkan kaki, sehingga seorang pelayan yang membawa teh tersandung dan hampir jatuh. Namun sebelum tubuh pelayan itu menghantam lantai, Kai menggunakan kekuatan yang misterius dan tak terlihat untuk menahan tubuhnya dan mengembalikan keseimbangan tanpa ada yang menyadari. Pangeran kaget melihatnya. Ia tidak mengerti bagaimana pelayan itu tiba-tiba bisa berdiri stabil lagi. Kai masih tanpa menoleh dari bukunya menasihati pelayan itu agar selalu hati-hati melangkah. Pangeran mulai curiga Kai pelakunya, tapi ia buru-buru menepis pikiran itu. Setelah minum teh, Kai menyatakan akan pulang dan kembali lagi besok. Pangeran heran Kai bersikeras datang setiap hari hanya untuk duduk membaca. Kai menjawab bahwa untuk sementara ia harus sopan pada orang yang lebih tua.
Saat Kai pergi, pangeran menatapnya dengan kebingungan, mencoba menebak siapa sebenarnya pemuda aneh itu. Rutinitas itu berlanjut selama beberapa hari. Kai datang, duduk, lalu membaca dalam diam. Suatu hari pangeran menanyakan apakah Kai berniat bermain-main dengannya alih-alih membaca. Pangeran menghela napas, mulai terbiasa dengan situasi aneh ini, sambil heran apakah Kai benar-benar tidak sadar bahwa orang lain mengidamkan satu momen saja untuk bertemu dirinya. Buku yang sedang dibaca pangeran menarik perhatian Kai. Kai menanyakan apakah pangeran mengenal buku itu. Kai mengaku sudah membacanya dulu dan ia tertarik pada seni pembuatan boneka. Pangeran berkomentar bahwa Kai juga tertarik pada seni itu. Kai menyebut kisah pembuat boneka dalam buku itu sangat menarik tentang seorang pria yang menjadi musuh seluruh dunia demi melindungi satu wanita. Kai lalu meminta pendapat pangeran tentang pria itu. Pangeran menjawab tanpa ragu bahwa pria itu gila dan benar-benar bodoh. Kai menatap buku itu dengan sedih dan setuju dengan penilaian tersebut. Percakapan mereka terpotong oleh kedatangan seorang gadis muda, berambut hijau muda yang memanggil Pangeran Edith dengan sebutan saudara. Pangeran menyambutnya hangat. Ternyata gadis itu adalah satu-satunya adiknya, Putri Renai. Putri Renai mengaku datang hanya karena ingin melihat kakaknya. Lalu ia melihat Kai dan menanyakan siapa dirinya. Kai memperkenalkan diri sebagai Chien, putra Khon Shuritan. Putri Renai mendekat, menyentuh wajah Kai, lalu berkomentar bahwa ia bahkan lebih cantik dari perempuan. Diceritakan bahwa Putri Renai sangat dicintai Kaisar dan Pangeran Edith. Berkat dukungan itu, ia dikenal bertindak sembrono tanpa takut konsekuensi. Kai tidak tahu detail itu, tapi dari pertemuan singkat, ia yakin satu hal. Kai menilai Putri Renai adalah tipe orang yang melelahkan untuk dikenal. Ia membungkuk tipis lalu berbalik pergi, sepenuhnya mengabaikan sang putri. Putri Renai terpukul oleh pengabaian itu, apalagi ia baru saja memuji. Ia berteriak marah, memanggil kakaknya, Pangeran Edith. Pangeran menenangkannya, menyatakan Putri Renai harus mengerti, karena memang begitulah cara Chien memperlakukan bahkan dirinya. Putri Renai makin terkejut. Putri Renai menjelaskan bahwa saat kakaknya marah, ia pun tak sanggup menghadapinya. Ia juga menyebut hal yang paling dibenci. Pangeran Edith adalah diabaikan. Situasi itu memancing rasa ingin tahu Putri Renai. Ia heran Chien bisa mengabaikan kakaknya dan tetap selamat, lalu ia memutuskan akan terus mengawasi pemuda itu. Setelah itu, Chien kembali ke kamarnya di Mansion Shuritan. Di sana ia mendapati Lucian bersama seorang pemuda lain. Lucian menyambut dan memperkenalkan temannya bernama Cliff. Cliff tersenyum sinis mengonfirmasi bahwa Chien memang kehilangan ingatan, lalu menyarankan agar mereka berkenalan ulang. Chien memperkenalkan dirinya dan Cliff tertawa. Lucian menegur Cliff karena ucapannya. Lucian mengajak Kai duduk di sampingnya, lalu mulai menanyakan bagaimana hari Kai dengan penuh perhatian. Kai menilai Lucian seperti ibu karena terlalu khawatir. Di saat yang sama, Kai merasakan sesuatu yang ganjil tentang Cliff. Kai menanyakan apakah Lucian dekat dengannya. Lucian menjawab mereka sudah berteman lama. Pada titik itu, Kai memutuskan memberi nasihat pada Lucian. Kai menjelaskan bahwa saat seseorang terlalu melekat pada yang sudah mati, jiwa mereka akan sulit meninggalkan dunia. Ia menambahkan bahwa jika seseorang mati tidak adil, jiwanya bisa terjebak di dekat orang yang dulu ia percaya, seolah memohon agar ketidakadilannya diselesaikan. Cliff terkejut dan menanyakan apa maksud Kai tiba-tiba bicara seperti itu, serta menanyakan apakah Kai membicarakan anak itu. Kai menanggapi bahwa ia tidak tahu anak yang mana, tapi ia yakin ada seseorang yang dekat dengan Cliff yang mati dengan cara sangat tidak adil. Pada saat itu, Kai merasakan tatapan dingin tanpa emosi milik seorang pencabut nyawa. Cliff panik menanyakan bagaimana Kai tahu soal kematian itu dan apakah Kai menyelidikinya, padahal Kai bahkan tidak ingat namanya sendiri. Cliff mengubah pertanyaannya, menanyakan bagaimana Kai tahu ada orang mati di dekatnya. Kai sadar ia terseret ke sesuatu. Ia buru-buru membuat alasan, menyatakan bahwa setelah nyaris mati dalam kecelakaan baru-baru ini, ia jadi mampu melihat jiwa orang mati. Lucian menunjukkan kekhawatirannya pada Kai. Kai menjelaskan bahwa sejak pertama melihat Cliff, ia melihat ada jiwa yang tersangkut di sekelilingnya. Cliff kaget dan menanyakan apakah Kai melihat wujud Justin. Kai menyangkal. Ia menjelaskan ia hanya melihat gumpalan cahaya jiwa mati tanpa tahu itu laki-laki atau perempuan. Lalu Kai menambahkan hal yang lebih mengerikan bahwa ia juga bisa melihat pencabut nyawa yang menunggu untuk menjemput jiwa itu. Cliff menolak mempercayai cerita yang terdengar konyol itu. Kai menanggapi datar, percaya atau tidak itu urusan Cliff.
Namun Kai menambahkan informasi terakhir bahwa jiwa yang menolak mengikuti pencabut nyawa akan memudar setelah jangka waktu tertentu. Karena itu, solusi terbaik bagi jiwa yang mati tidak adil dan masih melekat di dunia adalah menyelesaikan penyesalan yang tertinggal agar ia bisa pergi dengan damai. Lucian yang khawatir menanyakan pada Cliff apa yang sebenarnya terjadi, sambil mengingatkan bahwa Justin adalah sepupu kecil Cliff. Cliff mengonfirmasi lalu mulai bercerita. Beberapa bulan lalu pamannya, Count Develin, tiba-tiba ambruk karena nyeri dada dan kesehatannya sulit pulih. Akibatnya putra sulungnya, Justin, dipilih sebagai pewaris gelar. Namun sebulan lalu, Justin tiba-tiba menghilang. Keluarga mengira ia kabur karena takut memikul tanggung jawab. Apalagi ditemukan surat darinya yang mengaku tidak percaya diri memimpin keluarga. Dengan menghilangnya Justin, Pelison, sepupu mereka dari pernikahan kedua sang paman, menjadi pusat perhatian dan dukungan. Namun, Cliff yakin Justin yang ia kenal tidak selemah itu untuk lari dari kewajiban. Cliff percaya sepupunya pasti akan kembali. Namun setelah mendengar ucapan Kai, Cliff ketakutan membayangkan Justin mungkin sudah mati. Kai menilai dari sudut pandangnya, ceritanya terlihat jelas. Cliff menanyakan apakah Kai mencurigai bibinya, istri pamannya. Kai menyinggung bahwa pola semacam itu umum, saudara tiri dan putra sulung pewaris. Cliff membela bibinya dengan penuh emosi, menegaskan Bibi Ea bukan tipe orang seperti itu dan selalu memperlakukan Justin seperti anak sendiri, sampai Justin suka membanggakannya setiap kali mereka bertemu. Setelah mendengar semua itu, Kai berniat menjauh karena ia tidak ingin ikut campur detail jiwa yang tidak ada hubungannya dengannya. Namun ia merasa kesal melihat jiwa sedih yang masih melekat itu, bertanya-tanya apakah rasa tanggung jawabnya sebagai mantan pencabut nyawa masih tersisa. Kai menghela napas dan mengatakan bahwa menurutnya jawabannya sudah jelas. Namun ia menawarkan sebuah pengujian yang membutuhkan sedikit bantuan dari Count Develin. Alur kemudian menampilkan Bibi Ea yang menyelinap pada malam hari sampai tiba di sebuah tempat rahasia. Adegan bergeser ke pertemuan Shanos dengan Bibi Ea di tempat tersembunyi. Bibi Ea menanyakan apakah benda yang ia pesan belum siap. Shanos menjawab bahwa sekarang sudah siap. Shanos menyambutnya dan membawa ke ruangan gelap. Di sana ia menunjukkan benda yang diminta, sebuah boneka yang identik dengan putranya, Justin. Bibi Ea tersentuh saat boneka itu memanggilnya ibu. Ia menyatakan itu sempurna. Shanos mengatakan ia senang Bibi Ea puas dan pembayaran akan diambil belakangan karena ia akan datang sendiri untuk menagih. Bibi Ea setuju lalu memanggil boneka yang ia sebut Justin untuk datang mendekat. Setelah menyerahkan boneka itu, Shanos mengingatkan janji soal pembayaran lalu pergi. Kai muncul di belakangnya dan mengucapkan terima kasih atas bantuan tersebut. Shanos menanggapi ceria, mengaku siap membantu kapan saja karena itu menyenangkan. Kai menilai Shanos kebanyakan waktu luang. Kai mengungkit bahwa Shanos yang sebelumnya tidak peduli meski dipanggil berkali-kali, sekarang muncul seketika begitu Kai menjanjikan akan berhenti marah sebagai imbalan bantuan. Shanos memuji kemampuan Kai membuat boneka. Kai menegaskan bahwa kreditnya justru milik Shanos sendiri karena Shanos tidak menghapus ingatannya sebelum Kai masuk ke tubuh ini. Shanos mengingatkan bahwa Kai sendiri yang meminta ingatan itu tidak dihapus. Shanos menanyakan apakah Kai menyesal dan menawarkan untuk menghapusnya sekarang. Kai menolak, menyatakan bahwa mengingat semuanya sampai akhir hidup adalah hukuman yang ia tetapkan sendiri karena sudah menjadi orang bodoh yang menyedihkan. Shanos mengejek karena Kai menyimpan dendam. Kai menanggapi bahwa ia memilih pemusnahan untuk berhenti melakukan hal menyedihkan seperti itu, lalu mempertanyakan siapa yang memaksa membawanya kembali hidup. Saat Shanos bercanda mengancam akan menunjukkan arti dendam yang sesungguhnya, ia tiba-tiba mengganti topik dan berkomentar betapa indahnya cuaca, padahal sedang hujan. Itu membuat Kai berpikir seharusnya ia benar-benar memutus hubungan saja. Sementara itu di Mansion Develin, para pelayan dan Bibi Ea menyambut Justin yang kembali dengan sangat hangat dan emosional. Bibi Ea memeluknya erat dan menanyakan kemana saja ia selama ini. Bibi Ea mengekspresikan syukur karena ia kembali, sementara para pelayan memuji Bibi Ea sebagai ibu yang baik yang begitu mencintai Justin meski bukan anak kandung. Di ruangan lain, Bibi Ea memikirkan surat wasiat sang Count dengan niat buruk, bersumpah tidak akan menyerah. Kembali ke istana, Putri Renai menanyakan pada Pangeran Edith apakah Chiena datang hari ini juga. Pangeran bercanda menanyakan apakah Putri Renai merindukannya. Putri Renai marah dan menyangkal keras.
Pangeran memperhatikan bahwa adiknya yang biasanya sangat formal di depan orang lain, kembali jadi diri yang kekanak-kanakan saat membahas Cien. Putri Renee menuduh justru kakaknya yang menunggu Cien karena tidak biasa pergi ke perpustakaan setiap hari. Pangeran menyangkal, tapi mengakui ia penasaran kenapa orang yang biasanya datang setiap hari tiba-tiba berhenti. Putri Renai lalu menanyakan apakah pangeran sudah dengar kabar. Ia mengungkap bahwa Cien kehilangan ingatan. Pangeran terkejut. Putri Renai menjelaskan bahwa ia melakukan penyelidikan setelah Cien bersikap angkuh padanya. Ia menemukan bahwa Cien baru saja mengalami kecelakaan dan kehilangan ingatan, dan kabar itu dikonfirmasi pelayan mansion Shuritan. Pangeran kebingungan bagaimana orang amnesia bisa setenang dan seterkendali itu. Pangeran menanyakan detail kecelakaannya. Putri Renei tersenyum dan balik menanyakan apakah pangeran penasaran. Putri Renei terus menggoda, menyatakan kalau pangeran ingin tahu soal kecelakaan Cien, pangeran harus menyelidikinya sendiri. Putri Renei menolak memberitahu dengan mudah sebagai hukuman karena pangeran suka menggodanya. Setelah itu, Putri Renei meninggalkan Pangeran Edith dalam amarah dan frustrasi. Di mansion Shuritan, Cliff berlari menemui Kai dan dengan antusias menyampaikan bahwa Justin benar-benar kembali, persis seperti yang Kai katakan. Cliff tidak percaya dan terus bertanya bagaimana mungkin itu terjadi. Kai yang sedang membaca buku mengingatkan dengan tenang bahwa Cliff sudah diminta tidak bertanya. Cliff tetap bingung, mempertanyakan apakah yang kembali itu benar-benar Justin. Cliff tidak bisa menahan diri dan mencengkeram Kai, menuntut jawaban. Lucian menahan Cliff, menyuruhnya berhenti karena ia mengganggu Cien. Kai mengulang peringatannya bahwa ia tidak akan mengizinkan pertanyaan soal ini. Cliff lalu menjelaskan rencana yang Kai susun. Kai menyarankan agar mereka meminta Count Devlin menulis surat wasiat dengan isi seluruh aset keluarga akan jatuh pada Justin, tetapi jika Justin tidak muncul, semuanya akan dikembalikan pada negara. Awalnya Count menolak, tapi Cliff meyakinkan bahwa ini hanya cara untuk memancing Justin. Prediksi Kai adalah jika BBA memang pelaku, Justin akan kembali, tapi yang kembali adalah orang lain dalam wujud Justin. Lucian mengakui bahwa saat melihat Justin benar-benar kembali, ia justru bingung dan tidak tahu harus menerima situasi itu bagaimana. Cliff pun masih kesulitan memahami. Kai menyuruh Cliff tidak memikirkan terlalu dalam dan fokus pada hasil akhir. Kai menegaskan tujuan mereka adalah mencari tahu kenapa jiwa yang melekat di sekitar Cliff mati, siapa pembunuhnya, dan memastikan jiwa itu bisa dituntun dengan damai menuju pencabut nyawa. Cliff mendengar tujuan itu dan setuju bahwa yang penting sekarang bukan identitas sosok mirip Justin itu, melainkan menemukan pembunuh Justin yang sebenarnya. Sebelum Cliff pergi, Kai memperingatkan lagi agar Cliff tidak menyentuh tubuhnya dengan tangan yang belum dicuci atau Cliff akan menyesal. Cliff tertawa kaku menyadari kepribadian Cien benar-benar berubah. Dulu Cien menatap mereka dengan kebencian, sekarang justru menyebalkan dengan cara yang berbeda. Adegan bergeser pada Bibi Ea yang menatap boneka Justin, mengagumi ketepatan detailnya dan kemampuannya bergerak. Ia mengingat bagaimana ia sempat merasa hilang arah ketika surat wasiat diumumkan, yakin semua rencananya runtuh, sampai seseorang datang diam-diam. Orang itu adalah pembuat boneka, Shanos, yang menawarkan bisa membuat boneka hidup persis seperti yang ia inginkan. Meski awalnya terasa konyol, Bibi Ea menerima karena merasa tidak punya pilihan. Hasilnya membuatnya terkejut, boneka itu tak bisa dibedakan dari manusia hidup. Saat tidak ada yang melihat, boneka itu memanggil Bibi Ea dengan sebutan ibu. Bibi Ea mencengkeram dagu boneka itu dengan kasar, memerintahkannya dengan dingin agar tidak memanggilnya seperti itu. Saat mereka berdua saja, karena itu membuatnya muak. Wajah aslinya terbuka, ia adalah pembunuh. Ia terus berbicara dingin pada boneka yang menyerupai anak tirinya, Justin. Meski suara boneka itu membuatnya kesal setiap kali, ia kembali memerintah agar tidak memanggilnya ibu. Namun boneka itu seolah dirasuki jiwa Justin yang asli, mulai menanyainya sambil menangis, mempertanyakan kenapa ia melakukan itu padanya. Bibi Ea terpukul, tidak paham bagaimana boneka bisa menangis. Saat boneka itu mencoba menyentuhnya, ia mundur ketakutan dan menjerit agar tidak disentuh, lalu kabur panik. Ia bertekad menemui pria yang membuat boneka itu. Bibi Ea tiba di bengkel rahasia Shanos dan mengatakan dengan kalut bahwa ada yang salah dengan bonekanya, karena boneka itu menangis dan menatapnya penuh kebencian. Shanos menanggapi tenang bahwa hal seperti itu kadang terjadi. Ia menjelaskan bahwa jiwa yang tidak sadar dirinya sudah mati, kadang bisa menghuni boneka yang menyerupai dirinya.
Bibi Ea ngeri menyadari jiwa Justin benar-benar kembali menghantuinya. Shanos menyebut ada cara untuk menyembunyikan jiwa itu, yaitu menemukan tubuhnya. Ia menjelaskan bahwa Bibi Ea harus membuat jiwa itu sadar boneka itu bukan tubuh aslinya dan bahwa ia sebenarnya sudah mati. Cara satu-satunya adalah menemukan jasad Justin yang asli lalu membakarnya. Bibi Ea menegang saat tahu ia harus menggali kembali jasad Justin. Mengikuti instruksi Shanos, Bibi Ea mengirim anak buahnya mencari mayat itu. Setelah ditemukan, ia memerintah mereka segera membawanya, menekankan tidak ada waktu terbuang. Anak buahnya terkejut karena jasad itu sama sekali tidak membusuk, malah terlihat seolah Justin masih kaman hidup. Lebih aneh lagi, batu yang terikat pada tubuh itu berbeda. Mereka ingat mengikat beberapa batu kecil, tapi sekarang yang ditemukan hanya satu batu besar. Bibi Ea tidak peduli pada detail ganjil itu dan memerintahkan mereka segera membakar tubuhnya. Saat mereka hendak melakukan kejahatan itu, Kai muncul. Kai menegur mereka, menyatakan setelah melakukan dosa besar pembunuhan, mereka sekarang hendak menambah dosa dengan menyembunyikan mayat. Kai menanyakan apakah mengetahui identitasnya akan mengubah apapun. Bibi Ea memerintahkan anak buahnya menghabisi Kai. Namun sebelum mereka bisa menyentuh Kai, Lucian muncul menghunus pedang dan menyelamatkan, memperingatkan bahwa satu langkah lagi ke arah adiknya berarti kematian. Cliff muncul dengan senyum sinis menambahkan bahwa pada akhirnya mereka semua akan mati juga. Bibi Ea kaget melihat Cliff dan menanyakan bagaimana ia bisa sampai di sana. Cliff menyatakan ia tidak bisa lagi memanggilnya Bibi, dan ia muak karena Bibi A bisa membunuh Justin yang begitu setia dan menyayanginya. Cliff menuntut alasan kejahatan itu. Bibi Ea hancur dan berteriak, mengaku ia melakukannya karena ia sangat membenci Justin. Ia menjelaskan ia membenci karena suaminya, Count Develin, hanya mencurahkan hangat dan cinta pada Justin, sementara anaknya sendiri, Pelison, diabaikan. Kebencian itu membuatnya ingin mati. Ia membenci Justin karena merasa Justin memonopoli cinta ayahnya sampai ia ingin membunuhnya. Ia mengklaim tidak sanggup melihat anaknya tumbuh tanpa cinta ayah. Jika cinta itu tak bisa ia dapatkan, setidaknya ia ingin memberi Pelison kekayaan dan status sang count. Ia menegaskan semua dilakukan demi anaknya. Cliff menghadapi Bibi Ea dengan dingin. Cliff menyebut Count Devlin memperlakukan Justin baik karena merasa kasihan sebab Justin kehilangan ibunya sejak kecil. Cliff menegaskan orang biasanya tidak membunuh karena cemburu demi kasih sayang yang tidak didapat anaknya. Dan pada akhirnya BBA membunuh Justin demi memenuhi kerakusan dan keserakahannya sendiri. Saat Cliff hendak menangkapnya, Kai menghentikan dan meminta Cliff menunggu sebentar. Kai lalu memanggil seseorang keluar dari kegelapan. Semua orang terkejut ketika Pelison muncul, anak Bibi Ea. Bibi Ea terpukul dan menanyakan apa yang Pelison lakukan di sana. Pengakuan yang lebih mengejutkan datang dari Pelison sendiri. Ia menyatakan dialah yang membunuh Justin. Pelison menegaskan ibunya bukan pembunuh, melainkan dirinya yang membunuh saudaranya. Bibi Ea mengira Pelison mencoba menutupi dosanya. Pelison bersikeras ia muncul karena tidak sanggup menyembunyikan dosa itu lagi. Pelison mulai menceritakan malam kejadian. Malam itu Pelison melihat ibunya keluar larut dan merasa curiga. Ia diam-diam mengikutinya. Ia menyaksikan ibunya dan para anak buah melempar Justin ke danau. Namun setelah ibunya pergi, Justin ternyata merangkak keluar dari danau. Justin berhasil memotong tali dengan pisau yang ia temukan di dasar air. Saat Justin melihat Pelison, Justin meminta bantuan. Di momen itu, pikiran mengerikan muncul di kepala Pelison. Jika Justin kembali hidup, semuanya akan selesai bagi ibunya dan masa depan Pelison sendiri tentu ikut hancur. Dalam ketakutan dan ragu, tanpa sadar, Pelison merampas pisau dari tangan Justin dan menikamnya sampai mati, lalu mengikat batu pada tubuhnya lagi dan menenggelamkannya kembali ke danau. Pelison ambruk sambil menjerit mengakui bahwa dialah pembunuhnya. Setelah pengakuan itu, Bibi Ea mencoba melindungi Pelison, memaksa mengaku bahwa dirinya pembunuh, sementara Pelison terus mengakui dosa demi membersihkan ibunya. Namun keputusasaan Bibi Ea berubah menjadi keputusan berdarah. Ia menilai siapapun pembunuhnya tidak penting. Jika semua orang di sana bisa disingkirkan, maka seolah tidak ada yang terjadi. Bibi Ea memanggil pasukan tersembunyinya untuk keluar dan membunuh semuanya. Namun yang muncul bukan anak buahnya, melainkan Pangeran Edith beserta para prajuritnya. Bibi Ea terpukul. Pangeran Edith menyatakan pembunuhan dan percobaan pembunuhan adalah kejahatan berat, lalu memerintahkan penangkapan. Bibi Ea dan Pelison diseret pergi sambil menjerit. Lucian menatap akhir mereka tanpa sedikit pun rasa iba.
Setelah itu, Kai menanyakan alasan Pangeran Edith ada di sana. Pangeran menjawab santai bahwa ia hanya lewat dan melihat keributan. Cliff masih tertegun menatap boneka Justin. Cliff menanyakan pada Kai apakah jiwa Justin benar-benar tidak ada di dalam boneka. Kai mengonfirmasi. Kai lalu mengungkap kenyataan. Semua yang Shanos katakan pada Bibi Ea sejak awal adalah bohong. Kai merancang boneka itu memang agar bisa menangis. Semua rencana itu hanyalah tipu daya untuk memanfaatkan ketakutan Bibi Ea agar ia sendiri membawa mereka ke jasad Justin. Di saat itu, Justin muncul di hadapan Cliff. Cliff berkata lirih dan sedih bahwa sekarang ia yakin itu hanya boneka karena Justin yang asli selalu tersenyum padanya. Tapi kali ini Justin tidak tersenyum. Cliff meminta maaf, merasa seandainya ia lebih peka, mungkin ia bisa melihat konflik keluarga dan mencegah kematian Justin. Justin memeluk Cliff dan mengucapkan terima kasih. Cliff sangat tersentuh mendengar suara Justin untuk terakhir kalinya. Jiwa Justin mempertaruhkan pemusnahan, menghuni boneka hanya beberapa saat demi mengucapkan terima kasih pada Cliff. Setelah itu, jiwa itu naik dengan tenang ke langit. Kai merasa lega karena Justin akhirnya menemukan kedamaian. Tak lama kemudian, Bibi Ea dan Pelison dijatuhi hukuman mati. Saat Bibi Ea berada di atas panggung eksekusi, Shanos muncul di hadapannya. Shanos menyatakan ia datang untuk menagih harga atas benda yang ia buat. Di detik-detik terakhirnya, Bibi Ea menyadari pembuat boneka itu memang janggal dan pembuatan boneka hidup jelas hal supranatural. Ia menjerit bahwa ia sudah kehilangan segalanya dan tidak ada lagi yang bisa diambil. Shanos mengungkap harga sebenarnya, yaitu jiwa. Shanos menjelaskan bahwa kebanyakan orang jahat yang mati tidak akan mudah mengikuti dewa kematian. Karena itu, mereka diambil paksa dengan dalih pembayaran. Bibi Ea tenggelam dalam teror mutlak saat mendengar kata-kata terakhir tentang dewa kematian. Setelah Shanos berhasil menangkap jiwa Bibi Ea, ia pergi. Kemudian, Kai pergi ke istana untuk berterima kasih pada Pangeran Edith atas bantuan dalam kasus Justin. Pangeran menerima Kai dengan arogan, berkomentar lama sekali Kai baru datang, lalu langsung menanyakan kebenaran tentang hal yang Pangeran lihat pada hari kejadian. Setelah diperintah menjawab, Kai menjelaskan bahwa Justin yang kembali hanyalah boneka. Pangeran terkejut dan menanyakan bagaimana boneka bisa bergerak sendiri. Kai menjelaskan itu dibuat menggunakan sihir boneka yang disebut dalam buku yang dulu Pangeran baca. Pangeran menanyakan lokasi pembuat boneka itu. Kai pura-pura tidak tahu, menyatakan orang itu tidak menetap dan Kai tidak dekat dengannya. Pangeran mengungkap penyesalan, karena orang biasanya punya pandangan buruk tentang penyihir boneka, tapi Pangeran justru berbeda. Pangeran menyebut cerita lama tentang seorang penyihir boneka yang pernah memusnahkan satu pasukan penuh, dan kisah itu membuatnya tertarik pada kekuatan mereka, serta ingin merekrut jika ada di sekitar. Kai mengalihkan topik, menanyakan bagaimana Pangeran bisa sampai ke lokasi kejahatan hari itu. Pangeran gugup, sebenarnya Pangeran sedang menuju mansion Suritan untuk menemui Kai, melihat mereka berangkat, lalu diam-diam mengikuti. Namun harga dirinya menolak mengaku. Pangeran bersikeras pada versi awalnya bahwa itu hanya kebetulan. Kai menatapnya dengan tatapan iba, menyadari Pangeran berbohong, lalu berkomentar bahwa ia lebih pandai membaca ekspresi orang daripada yang ia kira. Pangeran merasa bodoh setiap kali berbicara dengan Kai. Pangeran bingung kenapa Kai memilih bersikap seperti itu, padahal sifat dan kepribadian Pangeran sendiri jelas. Pangeran kembali menanyakan soal hilang ingatan. Ia menanyakan apakah Kai tidak ingat apapun soal insiden yang ia buat. Setelah Kai mengonfirmasi, Pangeran menanyakan apakah Kai tidak penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Sebelum Pangeran sempat menjelaskan, Kai memotong, menyatakan ia tidak ingin mendengarnya dari Pangeran. Di saat itu, Putri Renee muncul dan menawarkan diri untuk menceritakan kebenaran. Kai menyadari tidak ada jalan kabur. Putri Renee menyampaikan fakta mengejutkan. Chien melompat dari gedung atas kemauan sendiri. Kai terpukul mendengar itu. Setelahnya, Putri Renee mengeluh pada kakaknya, menilai reaksi Chien terlalu datar saat mendengar kabar tentang percobaan bunuh diri, padahal ia sudah capek-capek menyelidiki untuk mengguncang ketenangannya. Pangeran menilai kelakuan Putri Renee seperti anak kecil yang mengganggu orang yang ingin mereka tarik perhatiannya. Putri Renee marah dan menyangkal, tapi ia juga menuding bahwa kakaknya sendiri memberi perhatian besar pada Chien. Pangeran mengakui dalam hati bahwa ia benci mengakuinya, namun ia memang sangat tertarik pada pemuda misterius itu. Mereka terus membicarakan Chien.
Pangeran mengakui ada sesuatu yang mengganggunya karena Chien tidak terlihat seperti orang yang akan mencoba bunuh diri. Bahkan jika ingatan hilang, sifat dasar seseorang tidak berubah. Pangeran menilai Chien tampak seperti tipe yang akan menghadapi masalah dan menyelesaikannya, bukan lari dengan mengakhiri hidup. Putri Renai setuju. Pangeran juga mengingat ekspresi marah di wajah Chien pada hari kejadian di Mansion Develin, lalu bertanya-tanya alasan kemarahan itu. Sementara itu, Kai memikirkan nasibnya sendiri, marah pada Shanos karena memasukkannya ke tubuh orang yang penuh masalah. Meski sebelumnya Kai memutuskan mengabaikan alasan percobaan bunuh diri Chien, ia mulai khawatir bahwa penyebab yang mendorong Chien ke jurang putus asa mungkin masih ada dan bisa ikut memengaruhinya. Karena itu, Kai memutuskan setidaknya ia harus memahami keadaan di balik insiden itu. Kai mendatangi ayahnya, Count Shuritan, dan langsung menanyakan alasan dirinya melompat. Count terkejut Kai tahu, tapi Kai menanggapi dingin bahwa yang penting adalah alasannya, bukan bagaimana Kai tahu. Kai menyatakan ia punya dugaan kasar bahwa ia dulunya penuh dendam pada dunia. Kai mengajukan pertanyaan lain. Ia menanyakan di mana ia sadar setelah kejadian itu, apakah di rumah ini? Count menjawab, bukan. Count mengungkap bahwa lokasi insiden itu adalah Ga Academy. Kai mulai menganalisis informasi baru itu. Ia sempat mengira rasa minder dan kebencian Chien pada Lucian adalah penyebab percobaan bunuh diri. Tapi fakta bahwa insiden terjadi di akademi, bukan di rumah, menunjukkan ada alasan lain. Saat berjalan di taman sambil berpikir, Kai mendengar suara ukiran dan menemukan tukang kebun tua yang pernah ia temui. Kai melihat tukang kebun itu tampak kelelahan. Tak lama kemudian pria itu oleng dan hampir jatuh karena kehabisan tenaga. Kai cepat-cepat menopang. Tukang kebun tua itu terkejut melihat tuan muda Chien. Kai menasihati agar ia istirahat di tempat teduh karena bekerja di bawah panas matahari sudah membuatnya limbung. Kai menghilang sebentar, membuat tukang kebun bertanya-tanya kemana ia pergi. Kai kembali membawa baskom air. Kai menjelaskan pentingnya minum air saat musim panas. Tukang kebun itu berterima kasih, tak pernah menyangka akan ada hari ia minum air yang dibawakan langsung oleh tuan muda. Kai menyarankan agar tukang kebun itu libur sisa hari ini. Tukang kebun ragu, menyebut bahwa sang lady akan segera pulang. Kai penasaran siapa lady yang dimaksud, menyimpulkan itu pasti Nyonya Mansion Shuritan, sosok yang belum pernah ia lihat sekalipun. Tukang kebun menjelaskan bahwa sang lady sangat memperhatikan taman dan selalu ingin melihatnya tampak berbeda dan baru. Karena itu, taman baru harus selesai sebelum sang lady kembali, membuatnya tidak punya waktu istirahat di musim ini.